point has been updated. Please check it on the map. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada video sore hari ini atau video di hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 mendekati jam 5 sore waktu Indonesia Barat ya. Saya kembali untuk menampilkan situasi terkini di perkembangan pembangunan jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3B. Untuk diketahui bahwa sebagian untuk reflektor kini sudah terpasang ya, mungkin di sekitar sini, dan saya akan coba tampilkan juga di video shortnya nanti ya, video pendeknya, bahwa sudah makin mantap lagi pokoknya di area ini nih. Di reflektor tuh dekat-dekat di area ini, nanti kita akan coba sambil ke kerukut, kayaknya mungkin lebih kelihatan ya. Jadi untuk bisa melihat bagaimana sisi merah berada di area bahu luar, reflektor merah, reflektor putih berada di bahu dalam, gitu ya. Dan mari kita langsung saja menyaksikan bagaimana perkembangan di main route tol Cijago 3 yang sudah saya bocorkan di live streaming pada sore hari ya. Kondisi di main route pekerjaan rigid menyisakan sangat sedikit lagi, atau sedikit, sebenar-benar sedikit lagi pekerjaan rigidnya. Dan kita menantikan bagaimana percepatan yang bisa dilakukan, sinergi dari semua pihak ya. Maximum flight altitude reached. Di percepatan yang mungkin bisa dilakukan di konstruksinya, percepatan dari pembebasan lahannya, dan percepatan juga dari masyarakatnya atau warganya yang juga mensupport, mendukung pembangunan yang terdampak tol Cijago 3. Kalau cuman dari sepihak saja, sepertinya percepatan tidak akan terjadi. Kalau cuman mengharapkan percepatan dari kontraktor saja, atau percepatan cuman dari pembebasan atau panitia pembebasan lahan dari BPN dan juga PPK saja juga tidak mungkin. Dan hanya mengharapkan dari masyarakat saja untuk percepatannya, misalkan menyediakan dokumen-dokumennya saja tanpa dua lainnya juga percepatan, rasanya percepatan itu hanyalah menjadi sebuah gimmick saja ya. Tidak mungkin terlaksana kalau tidak ada kerjasama antara tiga yang tadi saya sebutkan. Dan mudah-mudahan ada informasi berikutnya terkait dengan bagaimana detik-detik dari penyelesaian main route tol Cijago 3 ini, apakah memang akan difungsionalkan untuk badan main route atau seperti apa ya. Kita ke arah pelebaran di gate 51 dulu, karena di gate 51 ini satu bidang yang sudah dibayar masih belum, mungkin besok hari terakhir kayaknya Rabu ini adalah merupakan hari terakhir untuk bangunan ini bisa berada di sini. Selanjutnya mungkin di sisi kanan video di jalur overpass Limo tampaknya akan segera dilakukan clearing. Sedangkan satu yang berada di jalur overpass Limo yang lainnya, di yang kedua ini belum ada pembebasan lahannya ya. Masih ada beberapa kendala di titik tersebut, terutama terkait dengan validasi data ya, yang belum juga selesai. Dan ini tentunya dari persoalan yang ada di masyarakatnya atau di warganya yang memang belum selesai, begitu ya. Sekarang kita lanjut sobat keluarga semua, kita akan melihat bagaimana perubahan yang ada di gate 51. Ini adalah perkembangan di gate 51 yang bisa kita saksikan. LLC sudah sangat kembali memanjang, dan kalau kita turunkan drone-nya maka kita bisa menyaksikan perubahan pekerjaan dari lin konkritnya ya. Dan ini lapisan dasar juga mendekati area bangunan atau bidang yang belum selesai pembebasan lahannya atau masuk dalam revisi penlock ya. Sedangkan untuk di depan sana, untuk bidang yang masuk dalam penlock lama namun belum juga dibongkar, ini masih kendala juga, ada sengketa kalau tidak salah. Tapi untuk lebih lengkapnya, seperti janji saya, pekan ini saya sudah minta waktu dan mungkin baru bisa ketemu di hari Rabu. Sehingga hari Rabu nanti saya coba datangi dan coba untuk minta konfirmasi kira-kira ada apa, kenapa, dan bagaimana gitu ya, terkait dengan bidang ini yang memang masih belum selesai, yang masuk dalam penlock lama. Bukan
kategori penlock revisi ataupun penlock tambahan. Begitu juga dengan di gate limo 1 ini kita saksikan sobat keluarga semua, sebagian sudah mulai ada yang rigid pavement, sebagian ada yang masih berupa LC, bahkan sebagian masih juga berupa lapisan dasar. Untuk tulisan gate limo 1 di sini belum ada tulisannya, jadi mohon bersabar saja. Dan untuk dilanjutannya kita saksikan di sana sudah ada alat paver ya. Sudah alat paver tapi belum ada pekerjaan. Sepertinya mungkin dalam waktu dekat akan mulai untuk proses pengecoran atau proses pembuatan rigid pavement di akses on ramp gate limo 1 ya. Sepertinya dalam waktu dekat akan ada pengerjaan rigid pavement untuk di akses on ramp gate limo 1. Lalu kita bisa saksikan juga untuk off ramp gate limo 1 nya, off ramp gate limo 1 yang kita saksikan di sini, bagaimana motor grader juga sudah melakukan pemerataan dari lapisan dasar dan juga sedang dipadatkan juga oleh vibro roller di sana. Ini adalah bagian dari off ramp gate limo 1 ya. Sedangkan di bagian sisi kirinya antara jalur on ramp dengan off ramp, kita saksikan juga ada 2 ekskavator, sepertinya pembentukan dari galian slope kemiringan tanah untuk bisa menahan posisi dari off ramp gate limo 1 dan on ramp gate limo 1. Begitu kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk di perkembangan gate limo 1 yang bisa kita saksikan di video kali ini. Sedangkan kalau kita saksikan juga posisi paver berikutnya juga sudah berada di jalur on ramp lainnya. Yang kita saksikan manuver on ramp gate limo 1 sudah semakin terlihat sangat-sangat jelas ya. Namun masih terputus di bidang rumah. Saya juga nggak tahu itu apa 1 bidang atau 2 bidang, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di situ bidang tersebut belum selesai pembebasan lahannya. Mohon dinantikan hari Rabu saya akan ke sana, akan menanyakan, akan bertanya langsung kepada narasumbernya agar tidak ada lagi katanya dengar-dengar gitu ya. Jadi silahkan bisa disimak sendiri kenapa bidang tersebut belum selesai dilakukan pembebasan lahannya. Sekarang kita lanjut ke progres main road dan galian slope yang bisa kita saksikan di video kali ini. Oke. Ya, pada video kali ini kita bisa menyaksikan bagaimana perubahan di jalur main road Tol Cijago 3 dengan galian slope yang kini. Galian slope yang pertama ya, slope itu adalah bagian yang miring, bagian kemiringan. Jadi kemiringan pertama yang paling bawah dekat dengan main road ataupun akses on ramp gate limo 1 kini sudah mulai atau makin terlihat jelas, meskipun bentukan dari slope satunya paling bawahnya itu belum sempurna secara keseluruhan ya. Beberapa titik seperti di sini yang masih ditutup oleh terpal juga sepertinya masih belum ada informasi berikutnya kira-kira seperti apa strateginya nih. Saya juga masih menunggu kira-kira strategi seperti apa untuk bisa terjadi fungsionalnya main road Tol Cijago 3 memang jika memang bagian ini sudah selesai. Jadi ini yang masih kita nantikan bersama-sama ya sobat keluarga semua. Dan untuk bagian main road di bagian sini sudah ada pemasangan backisting untuk dilanjutkan pemasangan atau perkerasan dari concrete barrier bagian median atau bagian tengah. Median itu adalah bagian tengah dari main road ya, ataupun jalan utama Tol Cinere Jagorawi seksi 3B. Dan bisa kita saksikan dari layar video pada sore hari ini, terlihat dengan sangat-sangat jelas bagaimana posisi dari perkerasan ini sudah sangat berubah jauh ya. Sudah semakin mendekati area barrier gate, bahkan di area barrier gate sendiri ya, seperti yang bisa kita saksikan. Saya coba terbang rendah saja ya, mudah-mudahan masih dapat sinyalnya. Saya terbang rendah. Seperti yang bisa kita saksikan, ini di area barrier gate ya, bahkan sudah mulai perkerasan dari lapisan rigid ya, seperti yang bisa disaksikan oleh pemirsa semua. Dan juga sisi kiri ada pekerjaan untuk di saluran air ya. Jadi di sini kurang lebih ada 15 line yang nantinya akan dibuatkan, 8 dari arah Pamulang, 7 dari arah Krukut ataupun dari arah Kukusan, Margonda, Cisalak, Jagorawi ataupun Cimanggis, Cibitung.
Nah, ini progresnya ya. Jadi sebagian sudah dilakukan pekerjaan rigid dan sebagian lainnya masih diproses ya, pembuatan atau pekerjaan dari rigid pavement yang masih pekerjaannya bisa dibilang manual ya. Dan itu ada alasan tersendiri kenapa di area barrier gate ini manual, tidak dengan menggunakan alat pavor. Itu juga ada alasannya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah perubahan di off-ramp gate limo 2 yang juga sudah memasuki ke LC dan sudah di pekerjaan penahan tanahnya ya, udah makin kelihatan jelas ya. Nih, penahan tanahnya dengan turap tuh. Antara off-ramp gate limo 2 dengan jalur main road tol Cijago 3 sudah dibuatkan turapnya ya. Nanti di sana juga ada saluran airnya dan juga ada akses untuk masuk ke barrier gate. Jadi barrier gate-nya ada 15. Kenapa 15? Itu sudah ada kajiannya. Jadi kalau hasil pertanyaan saya ke pada pihak yang berwenang, disampaikan 15 line itu sudah melalui kajian-kajian yang memang harus dilewati, sehingga muncullah 15 line dan terciptalah atau terjadilah pekerjaan yang saat ini masih proses, maksud saya masih proses pembuatan untuk 15 line gate dari limo utama nantinya ya. Sekarang kita lanjutkan untuk melihat perubahan di akses gate limo 2 atau pelebaran di akses gate limo 2. Kemarin juga ada yang mengingatkan, Bang, itu kalau jadi taman doang bakal digunakan oleh pedagang kaki lima. Nah, itu bagaimana kebijakan dari pemerintah Kota Depok nantinya, karena kalau sudah dibuatkan untuk penerapan atau penertiban di area-area sininya mungkin juga pastinya akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Depok ya. Jadi bagaimana pemerintah Kota Depok juga bisa menertibkan wilayah-wilayah yang memang nanti sudah bisa dibebaskan, sudah dibuatkan jalur pelebarannya, maka harus ditertibkan. Kenapa tidak boleh ada pedagang, Bang? Itu kan pedagang juga nyari usaha. Semua di tempatnya, sob. Kalau semuanya bisa sembarangan menentukan ini wilayah saya, itu bukan wilayah saya, nantinya pembangunan ini tidak jadi hal yang indah gitu ya. Semuanya itu pasti ada tempatnya gitu ya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa semuanya boleh nanti pedagang di situ, semua boleh nanti ada tiba-tiba jadi kegiatan aktivitas apa gitu ya. Maka semua harus ada penertibannya gitu ya. Ada area-area yang memang harus ditertibkan, bukan jadi semuanya serba bebas gitu ya. Mungkin itulah kurang lebih yang bisa disampaikan. Dan ini ada pekerjaan juga untuk pelebaran di area ini. Seperti yang kita saksikan juga bagian kafe di sini juga sudah dibongkar ya. Ada bekas kafe di sini belum dibongkar, dan kemungkinan besar juga di hari Rabu saya akan coba datangi juga ini ternyata yang toko bangunan ini juga belum dibebaskan, sob. Makanya di area ini, di toko bangunan ini belumlah dilakukan pekerjaan sama sekali di titik tersebut. Dan kita akan langsung tanya ya, kenapa? Ya karena emang di sini bangunannya tinggal sedikit. Kalau untuk di gate limo 2 ini juga kemarin ada yang bertanya, Bang, gate limo 2 juga ditanyain. Ini adalah bagiannya Pak Supriyadi dan yang sudah pernah saya tayangkan di, kalau tidak salah, Bang David ya, kalau tidak salah ya. Jadi disinilah yang belum selesai, dan mari kita nantikan saja kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Nah, ini juga ada progres di saluran air ya untuk di gate limo 2. Sedangkan pekerjaan di pagar juga kita saksikan ini masih belum selesai seluruhnya ya. Seperti yang bisa kita saksikan bahwa area pemagaran di sini gate limo 2 juga belum selesai. Dari Jalan Istiqomah dengan batas gate limo 2 pemagarannya belum selesai. Lalu mari kita coba saksikan bagaimana pekerjaan di gate limo 2. Seperti inilah kurang lebihnya gate limo 2. Dan masih di pekerjaan saluran air ya, sobat blogger semua, seperti yang bisa kita saksikan saat ini. Dan sekali lagi, saluran air adalah struktur penting ya, struktur penting dari pembangunan ini, jalan tol, dari jalan raya,
struktur air itu, struktural itu penting ya. Jadi penyaluran air itu adalah sangat-sangat penting agar tidak terjadi banjir. Ada bak kontrolnya di mana itu juga merupakan dari satu bagian yang penting ya. Jadi kalau kemarin di 3A saya tanyakan tentang saluran air kenapa menjadi bagian dari struktur penting ya, karena memang semuanya dipikirkan ya agar tidak terjadi banjir, lalu berapa volume air yang akan masuk, kemana arahnya, di mana bak kontrolnya gitu ya. Jadi itu semua sudah ditentukan, sudah dikaji gitu ya. Lalu kita akan lanjut juga. Ini adalah wilayah Sutet ya, area Sutet. Sudah ada juga yang menjawab di kolom komentar. Ini adalah Tower 9 katanya. Disebut dengan jalur atau Tower 9 dari Gandul Kembangan gitu ya. Kalau ada yang lebih paham lagi bisa silakan tuliskan di kolom komentar ya. Karena saya juga informasinya simpang siur ya. Ada yang bilang Sut, ada yang bilang Sutet. Bukan mengenai maknanya, bukan mengenai makna Sutet dan Sut yang tertukar, bukan. Saya paham Sutet di 500, Sut itu 150 kafe, saya paham. Tapi di situ disebut bahwa itu Sutet gitu, bukan Sut. Itu yang diketahui dan itu adalah merupakan jalur Jawa Bali yang saya ketahui. Dan sudah pernah saya tanya gitu ya. Ya seperti itulah kira-kira kurang lebihnya. Kita lanjut ke arah Krukut. Ada pekerjaan, update pekerjaan bahwa sudah dipasangnya reflektor di area main road ya. Jadi main road ini sudah, seperti saya katakan, main road Cijago 3 udah sebentar lagi selesai. Tapi apakah setelah selesai bisa langsung fungsional? Lagi-lagi itu menjadi pertanyaan kita semua. Karena semua sudah berharap bahwa ketika main road ini selesai maka diharapkan bisa digunakan. Nah ini saya zoom tapi tidak begitu kelihatan ya, karena mungkin arahnya menghadapnya ke sini ya. Mengharapnya reflektor itu dipasang menghadap ke sana. Karena ini adalah jalur dari Krukut ke arah Cinere. Jadi ini informasinya sudah terpasang reflektor di sini. Bagian warna merah di sisi bahu luar, putih di bahu dalam. Dan inilah update pekerjaan yang ada di jalur ini. Nanti juga saya buatkan juga video pendeknya atau video shortnya dari rendah ya, untuk menunjukkan bagaimana pemasangan reflektor di sini sudah dipasang, tinggal rambu-rambu aja ya. Dan juga baik rambu arah ataupun rambu petunjuk jurusannya yang mungkin nanti akan disempurnakan kembali. Dan ini sudah dibersihkan ya sobat keluarga semua. Karena di sana juga sudah disteril, di sini sudah dibersihkan juga untuk jalur main road tol Cijago 3. Seperti yang saya katakan, sudah mendekati penyelesaian akhir dari jalan utama tol Cinere Jagorawi seksi 3B ini. Dan kita saksikan inilah main road-nya yang sudah pada fase akhir. Tinggal dipoles-poles, beautifikasi aja, tinggal dipercantik, tinggal didandanin ya, tinggal marka jalan, tinggal lain-lainnya, maka Cijago 3B ini akan selesai. Jadi sekali lagi itu adalah sisi kanan gate gerbang tol Krukut 8 ya. Dan ini adalah gerbang tol Krukut 2 ya. Dan ini Krukut 2 sudah dilakukan pemasangan secara perlahan untuk mesinnya. Bagian paling kiri sudah dipasang ya. Dan sekali lagi nantinya untuk jalur rem 7-nya menuju ke arah Sawangan dan Bojonggede tidak dipasangkan mesin, jadi bisa langsung bablas saja. Gate Krukut 8 sudah dipasangkan mesin ya, sudah dipasang mesin, sehingga ini tinggal menunggu aja jadwal pembukaan dari Gate Krukut 8. Ini kita saksikan di sini adalah gate atau gerbang tol Krukut 8. Sudah pernah saya tunjukkan juga terbang rendah di sini, jadi harusnya tidak perlu lagi atau nanti saya juga buatkan video pendeknya agar lebih jelas lagi. Maximum flight altitude Dan reached. kembali kita saksikan di jam sore ini pembuktian dari adanya fakta gate Krukut yang ditambah ini di gate satelit itu mengurangi panjang antrian yang terjadi biasanya di antrian Krukut 5. Dan kalau terjadi lagi antrian kendaraan yang panjang, berarti bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa jadi misalkan gate-nya terjadi trouble, sistem trouble, atau bisa jadi saldo yang tidak cukup gitu ya.
ya kan? Nah, itu juga bisa terjadi sehingga menyebabkan antrian yang begitu panjang. Karena tadi sudah live chat, sudah di live juga. Bagaimana aktivitas di Krukut 5 tidak terjadi antrian yang sama saat belum ada gerbang tol satelit. Dan sore ini kita juga sudah buktikan kembali. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas segala support dan dukungannya bagi yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih yang sudah mendukung dengan mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Dan sinyalnya putus, sob. Sorry. Sinyalnya putus di sini. Oke. Sinyal transisinya putus. Go home. Oke, jadi saya go home aja. Oke, udah putus ya. Sorry. Sinyalnya putus ya, sob. Oke, mohon maaf, saya mungkin terbangnya terlalu rendah. Kita ketemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.